Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Yeni selaku guru pembimbing atau guru pengajar bahasa Indonesia di kelas 11 MIPA 2 beserta teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit pidato mengenai kepedulian terhadap sesama. Rekan-rekanku, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian ketika melihat orang dengan keadaan yang berkekurangan, baik material maupun jasmani, hati kalian merasa sedih? Jika iya, maka kalian adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Mengapa kita harus memiliki rasa peduli terhadap sesama? Karena kita ini adalah makhluk sosial, yang berarti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan pastinya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita bersyukur masih memiliki hidup yang berkecukupan, anggota tubuh yang lengkap, serta orang tua yang masih lengkap dan sehat walafiat. Maka dari itu kita yang berkecukupan lebih baik atau hendaknya kita membantu mereka yang berkekurangan. Bagaimana caranya? Saya akan memberikan 3 contoh atau 3 cara untuk berbagi terhadap sesama. Yang pertama, jika kalian memiliki uang lebih atau uang jajan lebih, maka bisa kalian sisihkan untuk membelikan makanan kepada mereka yang kurang mampu. Makanan itu tidak harus mahal, tidak harus dari restoran yang mahal ataupun makanan yang benar-benar lezat. Dengan makanan yang sederhana kita beli seperti nasi bungkus pun, ketika kita memberikan ke mereka yang membutuhkan, mereka juga akan menerimanya dengan rasa senang. Dan ketika mereka merasa senang, kita pun yang memberi juga akan merasakan senang. Cara yang kedua ini merupakan cara yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Apabila kita tidak memiliki uang yang berlebih, maka kita bisa menyumbangkan baju-baju kita yang sudah tidak muat lagi atau sudah tidak bisa kita pakai lagi. Dalam artian, tidak bisa kita pakainya itu karena sudah tidak kita pakai lagi, tetapi masih layak untuk dipakai oleh orang lain. Nah, pakaian itu bisa kita rapihkan, bisa kita cuci kembali, kita bersihkan, lalu kita rapihkan ke dalam suatu tempat dan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Pakaian, ingatlah, pakaian itu tidak harus bagus, mewah, dan mahal. Dengan pakaian yang sederhana yang kita punya, dengan rasa ikhlas dan tulus yang kita punya untuk memberikan sumbangan kepada mereka, mereka pun akan menanggapinya dengan suka hati dan berterima kasih tentunya. Cara yang ketiga ini bisa kalian lakukan untuk kalian yang sudah memiliki penghasilan atau uang jajan yang berlebih. Seperti cara yang pertama, itu kita bisa menyisihkan uang kita atau pada saat ketika kita sedang mendapatkan cukup rezeki yang cukup banyak, kita bisa mengadakan pengajian, lalu kita hadiri anak-anak yatim dan memberikan santunan kepada mereka. Memberikan santunan kepada mereka itu tidak harus dengan nilai uang yang banyak atau nilai uang yang besar, tetapi dengan uang yang cukup, yang tidak terlalu banyak pun, itu sudah cukup untuk mereka, karena dengan itu mereka bisa pakai untuk membeli makan, untuk membeli pakaian misalnya, atau untuk kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya. Nah, ketiga cara tersebut sebenarnya tidak sulit untuk kita lakukan, asalkan kita niat dan ikhlas untuk menjalankannya. Rekan-rekan sekalian, kita ini ingat kepada perkataan saya di awal, kita ini adalah makhluk sosial yang tentunya pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan jika pada saat ini kita
di posisi orang yang berkecukupan, maka tugas kita sebagai makhluk sosial adalah membantu orang lain yang berkekurangan. Maka dari itu, saya harap kita semua bisa merasakan kepedulian terhadap sesama dan menjalankan 3 cara yang saya berikan tadi. Contohnya, sebagai wujud dari kepedulian terhadap sekitar. Rekan semuanya, rasa kepedulian terhadap sekitar itu harus kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri mulai sejak dini. Karena rasa kepedulian terhadap sekitar itu merupakan bagian yang cukup penting dalam hidup manusia. Ingat ya teman-teman semua, kepada poin yang awal, bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kepada perkataan saya di awal, kita ini adalah makhluk sosial yang tentunya pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan jika pada saat ini kita di posisi orang yang berkecukupan, maka tugas kita sebagai makhluk sosial adalah membantu orang lain yang berkekurangan. Maka dari itu, saya harap kita semua bisa merasakan kepedulian terhadap sesama dan menjalankan 3 cara yang saya berikan tadi. Contohnya, sebagai wujud dari kepedulian terhadap sekitar. Rekan semuanya, rasa kepedulian terhadap sekitar itu harus kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri mulai sejak dini. Karena rasa kepedulian terhadap sekitar itu merupakan bagian yang cukup penting dalam hidup manusia. Ingat ya teman-teman semua, kepada poin yang awal, bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan tentunya selalu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi tidak ada salahnya jika kita membantu mereka yang berkekurangan dengan apa yang kita miliki. Dan ingat, memberi bukan berarti harus memberikan hal-hal yang mahal ataupun mewah. Dengan hal-hal yang sederhana pun kita bisa memberi mereka yang membutuhkan dan sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.